Halo pemirsa seputar Purworejo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Alvan Alfian dalam acara Milenial Kita, Inspirasi Maju Bersama Purworejo. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami mencari dan menelusuri inspirator-inspirator muda yang ada di berbagai pelosok dan sudut kota Purworejo. Dan pada hari ini saya sedang berkunjung di salah satu rumah produksi, yaitu produk kuliner yang cukup viral oleh para masyarakat Purworejo itu sendiri, yaitu donat bener. Rasanya yang manis, bentuknya yang cukup unik, dan kemasannya yang premium. Namun bukan itu yang ingin saya bidik lebih jauh, tetapi sosok di balik kesuksesan donat bener itu sendiri. Penasaran seperti apa sosoknya? Mari kita langsung datangi rumahnya. Langsung kita ajak ngobrol, yaitu ada Mas Nando. Ya. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Mas. Ini terkait dengan donat bener, karena jujur saya sendiri juga termasuk penggemar donat. Wah, termasuk donatnya Mas Nando ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Mas Nando ini mendirikan usaha donat bener itu? Ya, pada awalnya sih sebenarnya memang saya sama istri tuh suka sama donat. Gitu kan. Terus tapi dulu banget belum punya kepikiran, waktu suka donat itu belum kepikiran mau usaha donat. Benar. Tapi akhirnya memang kita digiring ke sini, ketemu sama donat yang saat ini kita tekuni nih. Gitu. Tapi sebelum itu kan banyak ya yang kita coba itu banyak sekali. Sebelum kita mau settle di sini gitu kan. Sebelumnya pernah mencoba bisnis apa Mas dulunya? Kalau dulu awal pertama kali nyoba itu saya bikin street bar namanya ya. Street bar. Seperti apa itu Mas? Street bar itu kita bikin bar di pinggir jalan. Terus menyediakan minuman-minuman yang ala hotel gitu kan, dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan dengan harga yang di bawah 10.000 pun ada. Gitu. Itu cuman bertahan berapa bulan gitu kan. Berapa bulan, terus akhirnya saya berhenti ya kan, karena satu dan lain banyak hal lah gitu. Terus akhirnya ada tawaran, teman ajak project lagi di kantor, akhirnya saya masuk ke kantor lagi itu. Di kantor pun juga saya tidak lama banget gitu kan, tidak lama banget. Terus akhirnya mulai ada ide lagi untuk jualan apa nih kan gitu. Berpikiran kenapa harus donat? Nah itu dulu itu saya waktu di kantor itu kan deket sama store donat lah ya. Store donat, saya sering meeting di situ, ngopi di situ, terus makan donat di situ. Terus rasanya pun cukup gampang diingat gitu. Ini donatnya tuh gampang diingat. Tapi memang mereka kelasnya premium kan. Premium gitu ya. Premium, tempatnya bagus gitu kan. Nah, suatu ketika saya berpikiran supaya gimana kita ini yang di segmen bawah ini bisa menikmati dengan kualitas seperti itu gitu kan, dengan harga yang sangat terjangkau ini kan. Makanya saya kemaslah, saya pikirkan itu sedemikian rupa supaya dengan kualitas premium tapi dengan harga yang sangat terjangkau ini gitu kan. Apalagi di kawasan sini itu dengan harga yang cukup ekonomis lah, kan, sangat terjangkau. Berarti mencoba bisnis donat ini setelah menikah ya? Setelah menikah. Tinggal di Purworejo, terus memulai bisnis ini ya? Tapi sebelumnya ada lagi sih sebenarnya. Ada bisnis lain juga? Ya setelah street bar itu kan di kantor nih saya. Di kantor saya menjabat sebagai manajer lah di perusahaan, manajer di perusahaan. Terus akhirnya saya berunding sama istri waktu di Semarang, itu untuk istri tinggal di sini ya, di Purworejo. Terus akhirnya pekerjaan semua saya tinggal. Saya pengen memulai jualan lagi di sini. Terus
awal saya jualan itu sebenarnya bukan donat, cuman bertahan 3 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Dulu itu saya jualan apalah jajanan sekolahan itu kan, saya dropin di sekolah-sekolah gitu kan, itu berupa pisang ya. Oh, pisang. Pisang-pisangan gitu, cuman saya belum ahli banget lah kalau masalah pisang-pisang. Akhirnya 3 bulan itu saya drop ke sekolahan itu tidak terlalu efektif gitu kan. Dropnya sendiri atau sendiri ke sekolah-sekolah? Iya, produksi sendiri, dropping sendiri, gitu setiap hari itu kan. Tapi dari situ saya ngerti, maksudnya ngerti apa namanya pasar itu kan, ngerti pasar kalau segmen anak sekolah itu gimana, terus kalau yang apa namanya yang di luar sekolah nanti gimana gitu kan. Akhirnya saya mikir supaya kalau pisang dibikin unik-unik itu kan sebenarnya masih tabu ya. Pisang apa itu kalau menurut saya tuh masih tabu gitu kan. Tapi kalau produk donat ini, makanya saya kepikiran, siapa sih ya nggak ngerti donat gitu. Saya main kemanapun itu anak-anak kecil pun saya tanyain, "Dek, tahu donat?" Itu tahu gitu kan. Cuman yang saya konsep itu supaya donat ini berbeda gitu ya. Berbedanya dalam arti dari segi packagingnya, terus dari segi kualitas rasanya, toppingnya, terus dan lain banyak hal. Makanya saya bedakan dengan yang donat mungkin di sini sudah ada gitu kan. Makanya saya pengen fokus serius untuk nggarap donat ini gitu kan. Dari segi brandnya pun donat gitu kan. Saya nggak terlalu susah banget untuk ngenalin ini tuh donat gitu kan nggak perlu begitu lagi gitu kan? Karena lihat bentuknya aja sudah ngerti kalau itu donat gitu. Sudah familiar ya. Tinggal bundar, bolong tengahnya ya itu donat. Bolong tengahnya itu donat gitu. Kalau ini sejak kapan sih Mas dulu? Ini berarti sudah masuk ke 2 tahun ini. 2 tahun. Berarti sekarang tahun 2018 ya? 2018 mulai. 2018 saya mulai ini. Dan sekarang sudah berapa cabang Mas? Sekarang ini berarti alhamdulillah udah 3 cabang ya. Paling jauh di mana kalau di daerah Purworejo? Kalau patokannya di sini paling jauh di mana? UMP ya? Di Indomaret UMP, kita nongkrong di sana. Kalau produksi ini seberapa banyak Mas setiap hari itu? Untuk menyetok ke outlet-outlet yang ada? Untuk 3 outlet ini hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 per hari ya. Iya. Wah, luar biasa. 1.000 per hari untuk semuanya, untuk semua outlet ini. Rata-rata segitu. Dan selalu sold out semuanya ya? Ya sebenarnya enggak juga sih. Kalau sold out itu juga momen-momen tertentu juga. Nah, kembali lagi kalau donat kita itu kan sehari sekali bikinnya. Jadi begitu hari ini misal ada sisa, itu besok udah kita nggak pakai lagi karena kita menjaga kualitas. Kualitas ya, benar. Yang masih utuh itu maksudnya belum ditopping, belum dikemas itu kalau misal masih sisa tetap kita singkirkan gitu kan. Nggak mungkin kita pakai lagi buat jualan besok gitu. Jadi sehari sekali fresh gitu kan. Gitu. Walaupun nggak making di tempat nih kan. Gitu kan. Dalam hal menjalankan bisnis, manajemennya, terus mungkin dari hal karyawannya juga, itu gimana Mas? Coba diceritakan. Kalau untuk manajemen sih sebenarnya ini cukup unik nih. Cukup unik karena dulu saya waktu di perusahaan gitu kan, saya sebagai manajer itu membawai puluhan orang nih karyawan gitu kan. Dan saya juga buat yang namanya struktur, ya kan, divisi, job desk, macam-macam gitu kan. Itu ketata semua. Nah, sedangkan sekarang saya dibenturkan dengan usaha kecil ini, usaha saya sendiri. Waktu awal itu mau tak terapkan kayak begitu tuh ternyata tidak bisa. Oh iya. Jadi memang ada treatment khusus untuk nge-track supaya manajemen di bisnis kayak begini tuh bisa jalan gitu kan. Bisa sesuai gitu. Berarti ternyata beda ya antara manajemen perkantoran yang perusahaannya sudah besar dengan manajemen UMKM yang mungkin lingkupnya tidak bisa dibandingkan. Iya, dulu kan saya masih kebawa dulu ya, kan? Gaya lama gitu untuk menerapkan sebuah sistem ke bisnis sendiri gitu kan. Tapi ternyata memang banyak yang berbeda. Tapi secara itunya ada beberapa yang sama bisa dipakai gitu kan. Tapi ada hal-hal yang memang itu nggak bisa dipakai. Contohnya seperti karyawan gitu kan. Kalau dulu saya nge-rekrut karyawan itu saya buka di koran, di media ya kan, semua pada bawa lamaran gitu kan, terus
kita dealing gaji dan macam-macam. Tapi ini nggak bisa. Bahkan apa namanya yang serba formal itu nggak bisa diterapkan gitu kan. Jadi memang ada perlakuan khusus supaya kita itu bisa satu visi satu misi gitu sama teman-teman yang ikut ini ya kan, sama teman-teman yang bantuin di produksi di kedai gitu kan. Gitu. Kalau apa namanya komunitas pembisnis itu sendiri ada nggak sih Mas di lingkungan Purworejo ini? Kalau nah ini saya kelaskan dulu supaya saya juga enak nih. Jadi antara pedagang, pengusaha dan pebisnis itu tak pecah Mas. Oh gitu. Ya. Jadi kalau pedagang itu dulu saya ngalami karena saya produksi sendiri, ngejual sendiri, ya kan semua serba sendiri. Itu masih di skala pedagang lah ya kan. Tapi untuk kalau sekarang upgrade-nya ke level pengusaha itu semi ya. Masih serba pegang sendiri tapi juga dibantuin sama teman-teman sama tim gitu kan. Tapi kalau udah ngomong soal bisnis kayaknya belum Mas. Kalau bisnis semua sistem yang jalan nih. Ya enggak, semua udah by sistem ya kan, semua udah pakai delegasi tok di sini gitu kan. Makanya ini masih di level pengusaha serba tak apa namanya pegang sendiri, separohnya dibantu sama tim gitu kan. Nah itu bedanya di situ kalau saya. Dulu kan Mas Nando ini kan di perusahaan besar, manajer, meng-hire banyak karyawan, menghandle banyak karyawan, gajinya besar dong. Kok mau memilih ini gitu loh? Ya cukup lah, sebenarnya cukup lah. Untuk masalah salary, itu masalah posisi itu juga sebenarnya cukup bergengsi ya kan. Tapi begini apa namanya, memang pas waktu itu saya ketemu titik jenuhnya ya, ketemu titik jenuhnya, terus saya nggak tahu mesti ngapain gitu kan, karena di level itu kok kayaknya sudah mentok nih ya kan. Lagian juga saya juga masih muda pula ya kan, masih muda, terus aku harus berkembang lagi nih, ya kan. Saya waktu itu berpikiran seperti itu karena memang sebenarnya hobi saya itu dagang. Hobi saya itu dari kecil tuh suka memang dagang. Dari kecil ya. Suka jual beli gitu kan. Tapi waktu di kantor sebagai sampai dulu dari apa namanya tukang asa-asa gitu kan. Udah pernah juga? Sudah pernah. Asa-asa. Iya, dulu berkarir. Itu umur berapa Mas dulu? Berapa ya? 19 ya. 19 berarti 10 tahun yang lalu nih. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya cuci piring di restoran, nganter makanan gitu kan, di komplain tamu, disemprot tamu, itu kerjaan saya. Udah terbiasa gitu kan. Biasa ya. Ya bersih-bersih macam-macam lah gitu kan. Sampai berkarir itu sampai ke level manager. Terakhir itu di tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. 2017 umur? Umur berarti itu 3 tahun yang lalu ya, 26 lah, 26 ya. Umur 26 sudah menjadi manajer di satu perusahaan. Ya, saya jadi manajer itu sebenarnya bisa dibilang cukup cepet ya. Cukup cepet karena 25 tahun, 26 tahun lah. Itu sudah pegang posisi itu gitu kan. Dan itu pengalaman yang cukup berharga sekali ya buat. Iya, betul. Itu saya tidak saya sesali karena di situ saya banyak belajar gitu kan. Banyak belajar apa namanya, dari segi macam-macam lah, dari segi akuntansinya perusahaan seperti apa, dari segi manajemen SDM-nya seperti apa, sampai ke marketnya seperti apa gitu kan. Kita sudah punya apa namanya punya strategi masing-masing lah gitu kan. Punya bekal paling enggak ya. Ya di situ ada bekal yang sedikit banyaknya bisa dipakai lah untuk mengembangkan usaha itu gitu kan. Ini ada cerita menarik yang sempat saya dengar Mas, yaitu pada saat pandemi kemarin. Oh iya. Dengar-dengar Mas Nando ini sempat meng-hire para pedagang dan pembisnis di sekitaran sini untuk satu nasib lah, gimana caranya agar mereka itu bisa tetap survive di tengah pandemi. Itu gimana, coba ceritakan Mas? Itu karena sebenarnya referensi. Referensi saya kemarin, saya baca-baca gitu kan, ada referensi, ternyata mereka itu melakukan itu di segmen atas gitu kan, di segmen atas. Sedangkan mereka yang melakukan itu di segmen atas tidak menjangkau di segmen yang bawah. Makanya saya coba dulu dengan meng-hire, ngumpulin teman-teman pedagang di sekitaran sini, di Kecamatan Bener ini.
untuk jadi satu grup. Sebenarnya ada banyak sekali grup UMKM juga ada, grup pedagang lain paguyubannya juga ada semua gitu kan. Cuman ini saya lebih spesifik lagi karena memang ini saya buat untuk dadaan karena masalah ini gitu kan, karena masalah pandemi ini. Nah, setelah saya kumpulin itu kemarin sampai 150 orang di grup ini, 150 anggota ini, tujuannya adalah kita bergerak untuk membeli dagangan teman sendiri. Gitu, karena kan banyak toko yang tutup, banyak gang-gang yang ditutup, kita serba terhambat gitu kan. Makanya kita butuh koneksi yang lebih cepat gitu kan. Kita butuh perputaran yang lebih cepat lagi gitu kan. Nah, makanya dengan sarana itu supaya teman-teman itu kalau butuh sesuatu itu bisa cepet banget untuk pelanggannya kita masing-masing gitu kan. Kalau misal ini nyari di mana, ini nyari di mana, di grup sudah ada semua gitu kan. Harapannya dengan macam-macam pedagang yang kita jadi satu grup ini, kita bisa tukar-tukar komoditi gitu loh ceritanya gitu kan. Ya seperti itu sih, kemarin harapannya tuh seperti itu. Iya. Kalau harapan Mas Nando itu sendiri terkait dengan Donat Bener ini, kira-kira ingin seperti apa lagi gitu loh, capaian yang ingin Mas Nando inginkan gitu loh. Kalau sekarang ini sebenarnya saya lebih ke ini ya, mungkin agak beda sama dulu ya. Dulu karena masih muda, pengennya yang serba ya gitulah, energik gitulah, energik, idealis ya kan. Iya benar. Kalau sekarang lebih ke supaya saya nantinya kalau usaha ini saya diberikan lebih maju lagi, lebih sukses lagi, itu bisa bermanfaat buat orang-orang lain, apalagi orang-orang di sekitar gitu kan. Pengennya seperti itu, karena kalau kita melulu ngejar, biasa kan kalau kita usaha pasti ngejar profit, ngejar omset gitu kan. Tapi ternyata di situ tidak hanya soal itu gitu kan. Banyak yang ternyata memang semakin kesini banyak yang harus kita perhatikan gitu kan. Termasuk sekitaran lah, relasinya kita gitu. Kalau di segmen milenial kita ini kan harapan kita bahwa pemuda itu tidak hanya kemudian mengikuti arus saja, tetapi tidak pernah berkarya. Bahkan ada yang namanya tradisi mager. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Mas Nando untuk milenial kita ini seharusnya seperti apa, Mas? Versi pertama ya. Untuk yang saya masih milenial nih ya. Masih milenial dong. Masih milenial, jadi mungkin teman-teman yang lain yang masih mungkin di bawah saya bahkan sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin di bawah saya itu yang sudah melejit sukses dan sebagainya, itu banyak dengan versi mereka masing-masing. Tapi di balik itu semua pasti ada perjuangan yang mereka enggak cuman berhenti di situ tok gitu. Ini yang pernah saya alami itu seperti seperti ini, ada bisnis baru yang saya tekuni terus berhenti, ganti lagi, berhenti lagi, ganti lagi, berhenti lagi, sampai di titik ini saya untuk 2 tahun ini saya masih punya gambaran untuk berapa tahun ke depan mungkin, karena itu sudah bagian dari rencana. Itu artinya begini, jangan kapok kalau dagang gitu kan, jangan kapok, hari ini nggak laku terus kapok gitu kan itu jadi nggak survive gitu kan. Kebanyakan teman-teman yang baru memulai usaha itu begitu gitu. Nah, hari ini dagang seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, pas nggak laku kapok, udahan gitu kan. Padahal sebenarnya produk itu bagus gitu kan, produk buatannya itu dia bagus. Nah, supaya menggali lagi ya kan, nanti kelebihan kelemahannya produk itu apa, intinya jangan kapok kalau jualan, terus dicoba, pasti gagal itu pasti ya kan. Tapi mau bangkitnya ini ya kan, kadang yang kalah sama mager lah dan lain sebagainya. Itu cuman pesan saya untuk versi yang kedua. Kalau yang tadi untuk mager-mager itu boleh sebenarnya. Anak milenial sekarang itu memang di setting untuk mager. Tapi magernya begini, gimana kamu mager tapi semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dan menghasilkan gitu. Benar-benar. Itu pasti ada caranya gitu kan. Nah, itu monggo terserah dari teman-teman melakukan itu seperti apa. Tapi harus kreatif gitu kan.
biar mager-magernya silahkan deh, tapi tetap produktif itu bagaimana gitu kan. Nah cara saya mager ini setengah hari saya mager ya kan, setengah hari saya mager karena sisanya udah tim yang ngerjakan gitu kan. Ya karena sudah melewati berbagai proses yang awal tadi ya. Betul. Membangun sebuah usaha berkarir itu sama dengan seperti kita menanam pohon. Jadi pohon yang kita tanam dari bibit itu dengan tujuan nanti berbuah. Buahnya seperti apa itu kita yang menentukan. Kita sudah menentukan dari awal itu apa yang kita tanam nanti bakal berbuah seperti itu. Jadi selama pohon yang kita tanam belum berbuah, jangan sekali-kali kita merubah tujuan. Tapi coba kita merubah cara supaya buah itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Sama seperti bisnis yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, atau bahkan karir yang kita lagi jalani sekarang ini, supaya jangan cepat mengambil keputusan bahwa cepat berhenti karena kegagalan akhirnya kita berhenti. Tapi coba cari cara supaya kita bisa mendapatkan buah itu tadi. Jika kita mengganti sebuah tujuan, kita sama saja menanam pohon lagi dengan jenis pohon yang berbeda. Maka kita akan menunggu lagi sampai itu berbuah, dan itu kalau dilakukan terus kita akan kehabisan umur. Oke, terima kasih Mas Nando atas penyampaian dan motivasinya buat teman-teman milenial kita. Mudah-mudahan ada inspirasi yang dapat diambil dari perbincangan kita tadi. Sebagai seorang pemuda tentu kita tidak harus terus berorientasi kepada hasil, tapi melihat proses perjuangan dulu. Kenapa Mas Nando sekarang bisa membuka 3 cabang donat itu sendiri seperti apa? Terima kasih Mas Nando. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvan Alfian seputar Purworejo melaporkan. Dan saya akan menanyakan kepada salah satu pelanggan donat model itu sendiri. Dengan siapa Mbak saya berbicara? Titi. Titi ya? Iya. Sudah berapa kali datang ke donat model? 3 kali. 3 kali ini ya? Rasanya gimana Mbak? Enak. Enak ya? Iya. Paling suka rasa yang apa? Rasa coklat. Coklat ya? Ini beli berapa? 6. 6, harganya berapa? 20.000. 20.000. Kembali lagi besok. Iya.